Panjenengan tapi rombongan dari mana? Kerawang, Pak. Oh, Kerawang. Oh, kadangnya Pak Rusnata. Mbaknya juga sama? Sedikit banyak sudah tahu dari Pak Rusnata kan tentang bagaimana itu gembleng atau manekung kan ya gitu. Nah, kalau sedikit banyak sudah tahu kan saya tinggal meneruskan gitu. Nah, selanjutnya dari saya, selama manekung atau gembleng berhati-hati ya. Hati-hati. Jadi tingkatkan terus kesadarannya. Terus lagi, kalau melakukan patrap samadhi, daripada sekali duduk melakukan patrap samadhi 2 kali 3 kali, mending samadhinya yang diperlama. Sekali duduk sekali patrap, tapi durasi samadhinya yang diperlama. Bukan sekali duduk melakukan patrap samadhi 2 kali 3 kali, itu bukan seperti itu gitu. Jadi kalau dirasa masih mampu duduk bersila, nah terus jangan lakukan palungguh panutup, lanjutkan terus samadhinya. Kalau dirasa masih mampu duduk, bukan palungguh panutup terus ulangi lagi patrap, bukan seperti itu. Jadi kalau sudah palungguh panutup harus istirahat. Kalau sudah palungguh panutup, menyebut asma sejatinya, lungguho ingkang prayuga, itu harus istirahat, harus konsekuen jenengan. Ya, harus konsekuen. Jangan menyebut asma sejatinya, lungguho ingkang prayuga ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Tangannya turun patrap lagi, berarti jenengan sudah ingkar janji di situ. Udah ingkar janji di situ, nggak tepat artinya itu. Kalau sudah palungguh panutup harus istirahat, karena itu perintah untuk istirahat kan. Jadi jangan sekali duduk melakukan patrap berulang-ulang kali, jangan. Nah, daripada sekali duduk melakukan patrap berulang-ulang kali, lebih baik sekali duduk sekali patrap tapi durasi samadhinya diperlama. Itu caranya seperti itu. Terus lagi panjenengan yang dari Gresik ya, Gresik apa Surabaya? Surabaya. Yang dari Surabaya. Panjenengan sudah sampai di patrap samadhi manunggal jati. Iya. Hati-hati loh ya. Soalnya dari kemarin saya sudah memperhatikan panjenengan mulai gelisah itu. Saya perhatikan panjenengan sudah mulai gelisah itu. Jadi harus hati-hati panjenengan ya. Terutama perhatikan ketika diberi motivasi itu, perhatikan baik-baik. Termasuk panjenengan juga nantinya ya. Setiap sore panjenengan akan diberi motivasi ulang untuk bekal gembleng di malam hari. Nah, ketika diberi motivasi sore hari itu perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Simak baik-baik, motivasinya itu disimak baik-baik. Karena itu penting. Kalau panjenengan tidak paham, nanti semalam suntuk itu jenengan bingung itu kalau tidak paham itu. Harus melakukan apa yang harus dilakukan, itu jenengan bingung kalau tidak paham motivasinya. Nah, setiap kali selesai diberi motivasi,
panjenengan akan ditanya, panjenengan sudah paham belum? Nah, ya. Panjenengan sudah paham belum tadi? Kalau belum paham, katakan belum paham dan tanyakan apa yang belum dipahami itu tanyakan. Yang ditanyakan jangan yang lain, tentang yang dimotivasikan itu loh. Ya. Tentang yang dimotivasikan. Jadi jangan sampai yang menemani panjenengan gembleng memberikan motivasi sampai keluar ototnya di sini kan. Ya kan? Berulang-ulang kali diberi motivasi sampai keluar di sininya tuh sampai keluar. Karena apa? Karena ngomongnya kan kenceng. Kenapa ngomongnya kenceng? Supaya jenengan dengar gitu. Supaya jenengan bisa mendengarnya dengan baik. Maksudnya kan gitu. Kan sampai keluar ini, urat lehernya tuh keluar semua di sini. Ngasih motivasi. Nah, setelah diberi motivasi, panjenengan sudah klik belum? Sudah paham belum? Belum. Atau enggak jawab. Panjenengan sudah paham apa belum? Enggak jawab. Nanya, seandainya nanti di rumah, ini sudah keluar dari apa yang dimotivasikan. Saya sering ini memperhatikan seperti ini, sering. Jadi kalau mau bertanya, bertanyalah tentang gembleng. Jangan tentang yang lain selain gembleng. Apalagi bertanya seandainya, andai kata itu, masa nggak capek? Dengan seandainya, andai kata, nggak capek membicarakan itu terus. Kita kan butuh yang pasti-pasti saja kan. Bukan seandainya, bukan andai kata, bukan itu kan yang kita butuhkan. Jadi ketika selesai diberi motivasi, kalau ada pertanyaan sudah paham belum? Katakan paham kalau sudah paham. Katakan belum kalau masih belum paham. Dan tanyakan bagian mana yang belum paham itu. Jangan yang lain-lain gitu. Jangan yang lain-lain. Satu, agar supaya yang memberi motivasi itu nggak capek. Nggak terlalu lama, otot lehernya keluar itu nggak terlalu lama. Kan kasihan kalau lama-lama kan berjam-jam ngomongnya. Berjam-jam ngasih motivasi. Lah terus lagi, agar supaya sebelum waktu manekung atau gembleng itu tiba, panjenengan sudah ready. Sudah ready. Sudah nggak lagi merenungkan atau ngingat-ngingat motivasi tadi gitu loh. Nah, kalau selesai diberi motivasi langsung melakukan patrap, nggak ada istirahatnya, tidak ada jeda untuk istirahat, itu pasti masih akan terjadi perenungan-perenungan. Tapi kalau selesai diberi motivasi, ada jeda untuk istirahat sejenak, kemudian melakukan patrap. Ini patrap samadhinya nggak ada perenungan ini, nggak pakai ngingat-ngingat yang dimotivasikan tadi gitu. Itu cara saya belajar dulu itu seperti itu gitu loh. Cara saya belajar dulu itu seperti itu. Panjenengan termasuk beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Bisa berhadapan langsung dengan yang menemani spiritual panjenengan. Kalau saya dulu nyaris nggak pernah, dari kejauhan, Dan cara saya menyimak apa yang diwejangkan oleh guru-guru saya, itu telinga saya kalau telinga saya seperti telinga kucing, bisa saya ginikan, hanya saya gunakan untuk ke mulutnya pembimbing saya, nggak yang lain. Itu caranya gitu. Jadi pembimbing sekali ngomong paham, sekali ngomong paham, sekali ngomong paham. Dan pemahaman kita bisa murni. Kalau ada sesuatu yang tidak dipahami tentang yang dimotivasikan, kita bertanya tentang yang dimotivasikan, bukan bertanya yang lain gitu loh ya, bukan bertanya yang lain. Berarti tidak boleh bertanya yang lain, boleh, tapi jangan di saat diberi motivasi gitu loh. Nanti kalau sudah selesai
diberi motivasi, atau di saat sedang kadangan seperti ini. Nah, itu bertanya. Jadi ketika diberi motivasi agar supaya laku panjenengan itu murni, maka motivasi itu jangan dicampuri dengan kepentingan-kepentingan lain atau pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak ada kaitannya dengan manekung atau gembleng. Dengan begitu nanti laku panjenengan menjadi murni, tidak tercampuri. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ketika diberi motivasi, tolong disimak baik-baik motivasinya. Nggih. Termasuk panjenengan yang dari Surabaya yang malam ini di Patrap Samadhi Manunggal Jati. Patrap Samadhi Manunggal Jati itu adalah puncaknya manekung atau puncaknya gembleng. Kalau panjenengan sampai gagal paham, payah nanti panjenengan. Ya, payah nanti panjenengan. Nah, suatu saat kalau panjenengan sudah selesai manekung atau gembleng, pulang ke rumah. Nah, suatu ketika ada di antara panjenengan di sana yang tergugah kesadarannya, ikut mengkaji diri tentang ini. Nah, hingga suatu masa dia hendak manekung, hendak gembleng. Berikan pengalaman panjenengan selama manekung ini lo berikan sama dia. Nah, itulah berikan. Dulu saya itu tukang ngeluyur, tukang merantau. Kalau saya sedang merantau itu sampai berbulan-bulan, tidak pernah ada masalah dengan keluarga. Tapi ketika saya manekung, ketika saya gembleng, padahal cuma 4 hari, rindunya sama istri melebihi pengantin baru. Itu berikan, pengalaman itu berikan kepada mereka. Gitu. Nah, sehingganya nanti mereka penuh persiapan ketika manekung, ketika gembleng itu penuh persiapan. Karena apa? Karena punya pengalaman dari panjenengan gitu. Jadi jangan ada kadangnya mau manekung, saya dukung dengan doa, enggak butuh doa di sini. Sini itu butuh pengalaman panjenengan. Pengalaman kita yang dibutuhkan oleh yang belum tahu itu adalah pengalaman kita. Yang diperlukan oleh orang yang belum tahu itu adalah pengetahuan kita, bukan doa. Jadi ceritakan pengalaman panjenengan kepada dia. Dengan begitu nanti dia punya persiapan. Punya persiapan mental untuk melakukan gembleng itu. Ada kehati-hatian. Ini banyak sekali nih. Yang manekung, yang gembleng bermula dari kadang yang sudah selesai manekung ini banyak sekali. Tapi dikarenakan mereka tidak menceritakan pengalaman mereka selama manekung, sehingganya orang ini awam, nggak tahu gitu loh, nggak tahu tentang apa yang harus dilakukan selama di pesanggerahan, selama manekung, selama gembleng, apa harus bagaimana, nggak tahu karena nggak mendapat cerita pengalaman dari mereka yang sudah selesai manekung atau gembleng. Ini manekung atau gembleng itu adalah penyelesaian. Jadi beda dengan belajar, itu beda loh ya. Penyelesaian dengan belajar itu beda, nggak sama lah, kata-katanya aja udah nggak sama itu, ya, nggak sama. Nah, dikarenakan manekung atau gembleng adalah penyelesaian, berarti di situ sudah dewasa tuh, sudah nggak belajar lagi kan, sudah nggak belajar lagi. Caranya jauh dari keluarga, sudah tidak dengan sistem belajar kan. Caranya jauh dari tempat tinggal juga bukan dengan sistem belajar. Caranya menempatkan diri selama di pesanggeran juga tidak menggunakan sistem belajar. Karena apa? Penyelesaian gitu. Penyelesaian ini berarti kan orang yang sudah belajar kan. Nah, kalau belajar beda. Belajar beda. Ini penyelesaian gitu ya, penyelesaian. Jadi rumit sekali gitu. Rumit sekali. Kalau masih terlalu awam itu rumit sekali. Oh, ini penyelesaian. Penyelesaian gitu. Penyelesaian apa Pak? Semuanya. Penyelesaian seluruh kehidupan
kehidupan kita selama di dunia seumur hidup gitu. Nah, semuanya itu diselesaikan di sini gitu. Di gembleng ini diselesaikan di gembleng ini. Jadi ini gembleng atau manekung kalau dilakukan oleh orang yang benar-benar masih awam itu membingungkan. Toilet nggak di keramik aja sandalnya harus dilepas. Ini orang-orang yang awam kan, orang-orang awam kan. Jadi lepas sandal itu harus keramik lantainya. Jadi kalau nggak keramik nggak boleh, nggak bisa lepas sandal. Nah kalau begitu tidur juga harus pakai sandal. Soalnya kasur itu kan nggak ada keramiknya. Orang awam kan seperti itu. Ya. Orang awam. Walaupun di pintunya ditulisin mohon sandalnya dilepas, enggak di keramik kok disuruh ngelepas. Nah, padahal itu adalah sebuah pelatihan kesadaran. Rumit. Kalau masih sangat awam, rumit sekali manekung atau gembleng itu rumit sekali. Sedikit-sedikit kejedot karena bangunannya pendek semua kan. Bangunannya pendek semua. Bergerak sedikit kejedot. Berjalan kejedot karena bangunannya pendek. Nah, ini kalau mendapat pengalaman, cerita pengalaman dari kadang yang sudah menekung kan punya persiapan, hati-hati di sana, tubuhmu tinggi itu, di sana bangunannya pendek-pendek, jadi kamu benar-benar harus berkesadaran ketika berdiri, ketika berjalan, kalau enggak eman-eman kepalamu, kejedot terus karena bangunannya pendek. Ini kalau sudah dapat cerita seperti ini kan nanti bisa membawa diri, bisa menyesuaikan diri kan. Coba kalau enggak dapat cerita dari kadang yang sudah selesai manekung, asal berdiri aja kan. Nah, ini. Jadi saya harap kadang saya di luar sana yang sudah selesai manekung atau sudah selesai gembleng, kalau ada kadang di sekitar panjenengan mau gembleng atau manekung, bagikan pengalaman panjenengan, ilmu pengetahuan panjenengan selama manekung, selama gembleng itu berikan, jangan eman-eman. Kalau merasa rugi nanti saya bayar. Kalau ilmu pengalaman selama manekung diberikan kepada yang mau berangkat manekung kok merasa rugi, nanti saya ganti rugi berapa. Yang penting kadang panjenengan yang mau manekung itu punya pengalaman, punya ancer-ancer, punya kira-kira setidaknya itu. Oh, berarti nanti saya harus begini di pesanggeran itu. Punya ancer-ancer seperti itu. Jangan mahal lah, wong saya aja ilmu yang pernah saya pelajari seluruh dunia itu saya obral, kenapa kok harus jual mahal? Nah, terus panjenengannya yang manekung atau gembleng, sekali lagi saya katakan, ketika diberi motivasi, tolong disimak baik-baik motivasinya, agar supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, terus kalau ada yang belum dipahami, segera tanyakan. Segera ditanyakan. Ini bertepatan dengan malam Senin Pahing. Malam Senin Pahing, menurut sejarah, adalah salah satu malam yang dipilih menjadi malam paling istimewa. Karena wahyu pancagaib diturunkan ke bumi itu pada malam Senin Pahing.
wahyu pancalaku dimanunggalkan dengan wahyu pancagaib juga pada malam Senin Pahing. Nah, terus mijilnya kemanunggalan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku juga malam Senin Pahing. Artinya dimulai malam Senin Pahing itulah wahyu pancagaib itu bisa dipelajari oleh seluruh manusia. Dimulai dari situ. Secara kapribadian, malam Senin Pahing adalah malam mijile Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Itu secara kapribadian. Mijile Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono berarti Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono itu bisa dikenal oleh seluruh makhluk. Bisa dikenal oleh seluruh makhluk. Arti maksudnya itu seperti itu. Jadi suatu ketika panjenengan ditanya atau ada yang bertanya kepada panjenengan tentang malam Senin Pahing, panjenengan tidak boleh memberikan jawaban-jawaban hanya sepenggal. Harus menyeluruh jawabannya. Kalau tidak bisa menyeluruh, lebih baik katakan saya belum paham. Nah, kalau panjenengan merasa sudah paham, ketika ada yang bertanya tentang malam Senin Pahing, maka panjenengan harus memberikan jawaban komplit. Ya, tidak boleh sepotong-sepotong. Misal contoh, malam Senin Pahing itu mijile wahyu pancagaib. Dah. Atau malam Senin Pahing itu mijile Romo. Atau malam Senin Pahing itu mijile Prabu Heru Cakra. Itu kan nggak lengkap kan? Nah, itu lebih baik jenengan berkata tidak tahu atau belum tahu. Lalu diam. Kalau bahasa Jawanya orailok. Nggak pantas gitu loh. Ya, nggak pantas. Kalau sepenggal-sepenggal. Karena akan menjadi PR atau pekerjaan tertunda. Pekerjaan yang tidak pernah selesai oleh yang mendengarnya gitu. Oleh yang mendengarnya. Sehingganya yang mendengarnya itu dituntut kepenasaran. Terus kepenasaran. Nah, di situ kita sudah luput. Kita udah nggak tepat di situ. Jadi kalau ada yang bertanya tentang malam Senin Pahing, kenapa harus kadangan di malam Senin Pahing? Karena malam Senin Pahing itu adalah salah satu malam yang dipilih menjadi malam istimewa. Dikarenakan wahyu pancagaib turun ke bumi itu malam Senin Pahing. Satu, wahyu pancagaib turun ke bumi itu malam Senin Pahing. Waktunya jam 6.05. Jadi pergantian antara siang dengan malam. Waktunya jam 6.05. Kalau tanggalnya tidak ada yang bisa memastikan. Karena pada waktu itu belum ada tanggal, belum ada kalender. Zaman Adam itu kan belum ada kalender kan. Malam Senin Pahing itu aja perkiraan itu, diperkirakan. Tapi kalau waktunya jam 6.05, waktunya pergantian antara siang dan malam. Manunggalnya wahyu pancagaib dengan wahyu pancalaku yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu juga terjadi di malam Senin Pahing. Waktunya sama jam 6.05. Setelah wahyu pancagaib dengan wahyu pancalaku ini manunggal, mijil artinya itu berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak untuk dikenali oleh seluruh makhluk. Itu juga
kejadiannya di malam Senin Pahing, waktunya jam 6.05. Kehendak wahyu panca gaib untuk dikenali oleh seluruh makhluk itu secara kapribadian, secara paguyuban gitu ya, secara paguyuban itu dikatakan sebagai mijile Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, mijile alam semesta seisinya, kehendak alam semesta seisinya. Itu arti maksudnya seperti itu. Apakah diharuskan untuk menyediakan sesaji-sesaji tertentu dengan membakar dupa atau kemenyan dan wewangian dan lain sebagainya? Tidak ada kewajiban di situ. Karena itu hanya perlambang saja, hanya perlambang saja. Jadi tidak ada kewajiban atau tidak ada yang bersifat wajib melakukan ritual-ritual di malam Senin Pahing. Bahkan upaya mengingat keistimewaan malam Senin Pahing itu juga sesungguhnya tidak wajib. Tidak wajib. Berupaya ngingat-ngingat, oh malam Senin Pahing itu, ketika tiba malam Senin Pahing, oh saya harus. Nah, itu sesungguhnya juga tidak wajib ya. Nggak ada kewajiban di situ. Yang penting kita sama-sama sudah mengetahui bahwa wahyu panca gaib turun ke bumi malam Senin Pahing jam 6.05. Wahyu pancalaku manunggal dengan wahyu panca gaib itu malam Senin Pahing jam 6.05. Kemanunggalan wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku tersebut sebagai Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono mijil itu juga malam Senin Pahing jam 6.05. Itu saja. Selebihnya enggak wajib, enggak harus. Termasuk melakukan ritual-ritual sesaji-sesaji dan membakar kemenyan atau dupa. Namun, setelah saya ceritakan tadi ya, setelah saya katakan tadi, di sini ada tanda kutip. Namun, ini kaitannya dengan wahyu pancalaku atau iman. Kaitannya di sini ya. Wahyu pancalaku atau iman itu tidak bisa dipaksa. Wahyu pancalaku atau iman itu tidak bisa dipaksa. Juga tidak bisa terpaksa. Padahal kehidupan manusia, kehidupan seluruh manusia di muka bumi ini bergantung pada wahyu pancalaku atau iman. Tapi wahyu pancalaku atau iman seseorang ini tidak bisa dipaksa, tidak bisa terpaksa. Karena apa? Karena wahyu pancalaku atau iman itu berdiri di atas kesadaran cinta kasih sayang. Jadi tidak bisa berdiri di atas paksaan, berdiri di atas dipaksa, itu tidak bisa. Dan setiap orang ini memiliki kadar wahyu pancalaku atau iman yang bervariasi, tidak sama, tidak sama. Dan pada umumnya
setiap manusia hidup di dunia ini sebelum berspiritual atau ketika sedang berspiritual itu hanya memiliki kadar 15% saja. Ya. Dikarenakan kadar wahyu pancalakunya atau kadar imannya hanya 15%, maka kehidupannya itu seperti segenggam kapas di atas air. Bisa panjenengan mengilustrasikan segenggam kapas di atas air seperti apa? Itu dikarenakan kadar keimanan atau kadar wahyu pancalakunya hanya 15%. Gitu. Itu umum ya. Entah yang masih awam atau entah yang sudah berspiritual, itu umum segitu. Agar supaya wahyu pancalaku atau iman ini menjadi obor, menjadi jalan, atau menjadi tongkat, atau menjadi petunjuk bagi kehidupan seseorang tersebut, maka kadar keimanan yang 15% ini harus selalu ditingkatkan sampai menjadi 100%. Gitu. Nah, meningkatkannya ini tidak bisa didogma. Ya. Tidak bisa didoktrin. Meningkatkan kadar keimanan ini tidak bisa didogma, tidak bisa didoktrin. Tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dirayu. Apalagi sampai terpaksa, tidak bisa. Dia harus natural. Ya. Natural dari kesadaran cinta kasih sayang pribadinya. Kesadaran cinta kasih sayang setiap pribadi manusia ini akan selalu berkembang sesuai dengan realita yang dia dapatkan. Ya. Sesuai dengan realita yang dia dapatkan. Sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang dia lakukan. Jadi didogma, didoktrin, dirayu, dipaksa, dibeli, enggak bisa. Enggak bisa. Terkait hal ini, maka bisa saya katakan mengingat keistimewaan malam Senin Pahing itu perlu, bukan penting ya, tapi perlu. Perlu. Tentang ini pastinya dibutuhkan mujizat-mujizat, bukan? Itu kalau bahasa spiritualnya. Kalau bahasa awamnya, kesaksian-kesaksian yang nyata, kesaksian-kesaksian yang realita gitu loh. Itu bahasa awamnya itu seperti itu. Nah, ini dibutuhkan itu. Agar supaya kadar keimanan atau kadar wahyu pancalaku yang 15% tadi loh bisa berkembang sehingga mencapai kadar 100%. Ini dibutuhkan kesaksian-kesaksian realita. Pembuktian-pembuktian nyata. Mujizat-mujizat. Mujizat-mujizat. Tanpa itu nggak bisa berkembang. Didoktrin, dipaksa, dirayu, dibeli, nggak bisa. Ditodong pakai pisau, nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Nah, terkait ini maka saya katakan mengingat keistimewaan malam Senin Pahing menjadi perlu. Ya. Mengingat keistimewaan malam Senin Pahing maka menjadi perlu. Kenapa menjadi perlu? Karena kalau disimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi,
Berarti malam Senin Pahing adalah malam di mana kejadian-kejadian atau proses terkait wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu terjadi kan. Mengingat malam Senin Pahing berarti kita itu secara tidak langsung loh, secara tidak disengaja. Kita meminta, di situ kita sudah meminta untuk dipersaksikan proses-proses bagaimana wahyu pancagaib itu turun ke bumi, bagaimana wahyu pancagaib manunggal dengan wahyu pancalaku, bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang sudah dalam keadaan manunggal ini mijil. Secara tidak disengaja, secara tidak langsung kita sudah memohon kepada Maha Suci Hidup untuk dipersaksikan tentang proses wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu. Karena kita sudah meminta, memohon dipersaksikan, maka Maha Suci Hidup akan mempersaksikan. Nah, ini yang dimaksud mujizat atau keajaiban atau kesaksian. Nah, ini umumnya kan pendatang baru yang butuh ini. Ya enggak? Kan pendatang baru kan yang butuh ini. Nah, kalau yang sudah ahli enggak butuh. Kenapa kok enggak? Udah cukup. Bukti udah cukup. Kesaksian-kesaksian udah cukup lah. Kurang apa lagi? Semuanya udah nyata. Tapi untuk pendatang baru ini butuh loh. Ya. Untuk pendatang baru ini butuh. Misal contoh. Selama ketika melakukan patrap samadhi, entah itu siang hari, entah itu malam hari. Beberapa saat kemudian, tadinya nganggur, ada teman datang ngasih pekerjaan, jadi bekerja, jadi bisa kerja kan, punya penghasilan. Nah, itu kan kesaksian namanya. Atau keajaiban kan? Keajaiban. Padahal kalau dipikir menggunakan nalar termasuk mustahil. Pengalaman kerja enggak ada, enggak punya. Ijazah enggak ada, enggak punya. Nyari pekerjaan juga enggak. Nah, karena muncul keinginan dari dalam, saya ingin punya pekerjaan agar supaya saya mendapat penghasilan untuk mencukupi diri saya sendiri. Terlalu berlebihan lah tentang anak istri. Diri saya sendiri untuk mencukupi diri saya sendiri. Katakanlah seperti itu. Syukur-syukur sampai anak istri ikut tercukupi kan karena punya penghasilan. Tapi pengalaman kerja enggak punya, ijazah enggak punya, nyari kerja juga enggak. Tapi ada yang datang nawarin pekerjaan yang seharusnya pakai ijazah ini. Nah, itu namanya keajaiban kan? Dapat tuh keajaiban. Yang iman, wahyu pancalaku yang tadinya 15% udah naik nih 16%. Sehingganya ketika melakukan patrap samadhi, pasrahnya itu udah mulai gini nih. Karena dapat saksi tadi loh, kesaksian tadi. Ya, dapat bukti tadi loh. Udah gini nih. Udah naik ini, udah 16% udah naik. Melakukan patrap samadhi dengan kadar keimanan atau kadar wahyu pancalaku yang sudah naik 1% nih. Pasti lebih lah. Pasti lebih. Setelah bekerja, jadi karyawan favorit lagi. Karyawan teladan. Nah, karena karyawan favorit, karyawan teladan pasti dapat perlakuan istimewa kan dari atasannya. Itu namanya apa? Keajaiban juga kan? Nanti melakukan patrap samadhinya itu naik lagi tuh levelnya, ya. Kadarnya udah naik lagi, udah di 17% tuh wahyu pancalakunya. Tambah mantap kan? Lah yang dibutuhkan oleh pendatang baru kan ini. Kira-kira gitu enggak? Melakukan patrap samadhi.
besok datang yang dekoletor, prok. Males lah orang ngelakuin patrap. Buat apa gue ngelakuin patrap sama Andi? Harusnya saya merasakan tenang, mendapatkan tenang. Ini bukan tenang, pagi-pagi. Pintu sudah ribut, didatangi dekoletor. Males lah melakukan patrap. Ini udah malah berkurang, bukan 15%. Turun malah jadi 14% nih. Wahyu pancalakunya. Kira-kira gitu kan? Nah, ini dibutuhkan oleh para pendatang baru. Nah, untuk mendapatkan kesaksian-kesaksian, untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban, untuk mendapatkan mujizat-mujizat ini, panjenengan perlu mengistimewakan malam Senin Pahing. Kalau saya udah nggak perlu, makanya saya nggak peduli Tulungagung mau paingan atau enggak, pret, Salatiga mau paingan atau enggak, pret, saya nggak peduli, saya sudah nggak butuh itu. Yang butuh itu kan panjenengan, yang masih pemula kan. Artinya yang harus mengistimewakan malam Senin Pahing itu panjenengan, bukan saya. Karena panjenengan butuh mujizat untuk meningkatkan kadar keimanan, kan gitu. Ini tentang hal ini beliau mendiang M. Semono Sastro Hadijoyo mengatakan, sepiro lakumu semono olehmu, seberapa engkau mengistimewakan aku, sebegitulah bayaran yang akan aku berikan kepadamu. Maksudnya seperti itu. Jadi terserah panjenengan. Kalau panjenengan merasa butuh mujizat, butuh kesaksian, butuh keajaiban, butuh pembuktian agar supaya kadar keimanan panjenengan selalu berkembang hingga sampai pada akhirnya mencapai titik maksimal yaitu 100%, ya panjenengan bagaimana akan memperlakukan malam Senin Pahing yang istimewanya? Nggak bisa saya nalar, itu nggak bisa. Nah, lah terus ketika saya berusaha mengistimewakan momen yang pernah terjadi malam Senin Pahing awal, bukan malam Senin Pahing sekarang, zaman dulu, malam Senin Pahing zaman dulu gitu kan kejadiannya. Apa yang harus saya lakukan, Pak Web? Melakukan ritual-ritual sesaji? Tidak wajib, tidak harus. Cara mengistimewakan malam Senin Pahing, dikarenakan malam Senin Pahing itu adalah tentang wahyu pancagaib, maka malam Senin Pahing itu manfaatkan atau gunakan seluruh waktunya hanya untuk berbicara tentang wahyu pancagaib, bukan yang lain. Bukan yang lain. Nah, dengan begitu nanti panjenengan akan mendapatkan kesaksian. Tanpa itu pun sebenarnya tetap mendapat kesaksian, tetap akan mendapat keajaiban. Tapi sulit untuk direkam. Tapi kalau panjenengan mengistimewakan malam Senin Pahing, kejadian sekecil apapun pasti berkesan. Artinya bisa direkam kan? Nah, rekaman itu akan memproses kadar wahyu pancalaku panjenengan berkembang, meningkat. Nah, peningkatannya itu bergantung laku panjenengan. Nah, kalau panjenengan ketika kadangan seperti ini di malam Senin Pahing masih membicarakan tetangga, masih membicarakan orang lain, masih membicarakan pekerjaan, ya setingkat demi setingkat, 1% demi 1% naiknya. Tapi kalau panjenengan full hanya membicarakan tentang wahyu pancagaib,
Itu nggak 1%, 2%, langsung meningkat bisa 10%, bisa 15%, bisa 25% kenaikannya itu. Jadi bergantung seberapa kuat panjenengan membicarakan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Di situ benar-benar seperti main catur. Atau seperti main dadu. Tahu dadu enggak? Seperti main dadu atau seperti main catur. Naik turun. Ada kalanya panjenengan sepaneng, fokus, sungguh-sungguh membicarakan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Beberapa menit kemudian, kamu kentut. Udah membicarakan selain wahyu pancagaib, membicarakan kentut. Nah, ini turun lagi kadarnya. Nanti berbicara tentang wahyu pancagaib lagi, naik lagi. Duduknya jangan begitu, turun lagi dia. Seperti main catur, seperti main dadu. Itu terjadi di malam Senin Pahing. Tapi ketika panjenengan, ada teman panjenengan, ini alamat saya, jalan ini, berani nyetop, kita sedang kadangan malam Senin Pahing. Wow, itu bisa 25% naiknya keimanan panjenengan. Itu loh malam Senin Pahing, keistimewaan malam Senin Pahing. Jadi bukan tentang ritual sesajinya, bukan tentang harga dupanya yang mahal, bukan tentang harga kemenyannya yang mahal, bukan karena sesajinya yang komplit, bukan. Tapi tentang apa yang dibicarakan selama malam Senin Pahing. Kalau sampai bisa semalam suntuk, malam Senin Pahing itu ya, semalam suntuk, wah itu baru disebut istimewa. Sebelum meninggalkan tempat kadangan, melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah dulu. Di mana tempat yang dijadikan kadangan. Wah itu baru istimewa. Pulang, udah itu dia akan memanen itu keajaiban. Selama perjalanan tuh dari tempat kadangan ke rumah itu sudah panen keajaiban ya udah. Nggak percaya silakan buktikan kalau nggak percaya. Silakan buktikan. Salah satu contohnya, walaupun pagi itu panjenengan bertugas sebagai seorang sapam, tahu tugasnya seorang sapam? Ada sanksi itu ya. Ngantuk ada sanksi itu. Sapam. Nggak akan panjenengan ngantuk selama kerja jadi sapam sehari suntuk. Walau padahal melek semalam loh itu, nggak akan ngantuk, jenengan tetap fresh, tetap beraura. Itu. Jadi nanti setelah panjenengan selesai manekung atau gembleng, agar supaya kadar wahyu pancalaku atau iman panjenengan bisa naik ke level tertinggi dengan cepat, maka berusahalah mengistimewakan malam Senin Pahing. Nah kalau saya sendiri Pak Web, nggak ada kadang juga terlalu jauh dari tempat saya. Lakukan patrap samadhi. Terus di malam Senin Pahing. Terus dilatih terus. Capek istirahat. Medang sendiri. Ngerokok namanya sendiri kan.
Nah, capeknya sudah netral, lakukan lagi patrap samadhi manunggal jati. Capek istirahat lagi. Lakukan lagi patrap samadhi manunggal jati. Terus semalam suntuk selama malam Senin Pahing. Keren. Tapi hati-hati, biasanya panjenengan bisa melihat keadaan malam Senin Pahing di sana. Itu jangan nimbrung ikut kadangan karena jenengan sendiri. Itu kalau sendiri. Namun kalau ada kadang lain walaupun satu orang, nah datangi kadang tersebut, ajak kadangan di malam Senin Pahing. Khususkan itu. Jangan berbicara atau membicarakan yang lain selain Wahyu Pancagaib. Untuk malam Senin Pahing itu, masa nggak kuat? Malam Senin Pahing kan hanya ada satu di antara hari sebulan itu kan? Masa nggak puas? 29 hari kita berbicara itu, ini kan. Dan satu harinya hanya berbicara Wahyu Pancagaib, masa nggak kuat? Toh itu hanya malamnya. Paginya kita sudah bebas berbicara lagi kan? Untuk meningkatkan kadar Wahyu Pancalaku panjenengan dengan cepat. Gitu, dengan cepat. Karena dengan seperti itu panjenengan akan mendapatkan kesaksian-kesaksian realita. Nah, kesaksian-kesaksian realita itu kan menambah kemantapan kita kan. Nah, berarti keimanan kita kan bertambah lagi tuh. Karena mantap kan. Oh, berarti inilah. Misalkan mau pasrah kepada Gusti, enggak tanggung-tanggung tuh. Buktinya ketika saya karena udah dapat saksi, enggak dapat bukti kan. Nah, kalau belum mendapatkan bukti apa-apa coba. Pasti pasrahnya ya seperti hari-hari kemarin sebelumnya kan. Saya sudah beberapa kali mengikuti malam Senin Pahing Pak Web, tapi kok masih tetap saja bermasalah ya. Coba direkam. Kadangan malam Senin Pahingnya itu direkam. Dan saya bisa pastikan, pasti ada pembicaraan yang selain Wahyu Pancagaib pada waktu itu. Makanya nggak dapat mujizat apa-apa. Dan ketika pembicaraan selain Wahyu Pancagaib itu ada yang nanggapi. Nah, akhirnya panjang, akhirnya semua membicarakan. Selesai udah. Kalau malam Senin Pahing hanya membicarakan tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku, tidak mungkin panjenengan tidak mendapatkan keajaiban, tidak mungkin. Saya berani pastikan tidak mungkin. Nah, saya sudah mengalami bertahun-tahun. Kalau sampai masih ada, berarti ada pembicaraan yang itu bukan tentang Wahyu Pancagaib. Jadi jangan coba-coba. Jenengan janjian bisnis, ya nanti sekalian kita bicarakan ketika kadangan semalam Senin Pahing. Jangan coba-coba. Karena malam Senin Pahing bukan untuk membicarakan selain Wahyu Pancagaib. Jika untuk kalangan pelaku spiritual. Kalau untuk orang awam bebas-bebas saja. Nah, dengan kesaksian-kesaksian itu, dengan bukti-bukti realita itu, dengan keajaiban-keajaiban, dengan mujizat-mujizat yang panjenengan dapatkan, Wahyu Pancalaku atau iman panjenengan akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, sampai benar-benar kuat. Sehingganya dibeli, ditukar, model apapun panjenengan tetap kekeh, tidak akan menjualnya, tidak akan menukarnya. Nah, untuk itu kan dibutuhkan itu. Tanpa itu susah.
Susah. Karena apa? Karena wahyu pancalaku atau iman kita itu sudah terlanjur drop, udah 15% itu udah. Itu ukuran umum itu, ukuran umum. Kalau wahyu pancalaku atau imannya tidak 15% kadarnya, pasti bisa. Ketika ada orang yang membenci, membalas dengan cinta, pasti bisa. Ketika ada orang yang mengfitnah, membalas dengan kasih, pasti bisa. Ketika ada orang yang mengancam, ada orang yang mencelakai, ada orang yang menyakiti, membalasnya dengan sayang, itu pasti bisa. Kalau tidak bisa berarti kadar iman panjenengan atau kadar wahyu pancalaku panjenengan seperti yang saya katakan 15%. Titik. Kalau ada yang membenci, panjenengan susah sekali, kesulitan untuk membalasnya dengan cinta, berarti kadar iman panjenengan atau wahyu pancalaku panjenengan masih 15%. Kalau enggak, panjenengan gampang membalas kebencian orang lain dengan cinta, itu mudah sekali, gampang sekali. Kalau kadar imannya enggak 15%. Kalau panjenengan masih suka mendengarkan orang lain yang sedang membicarakan orang lain, berarti kadar iman panjenengan, wahyu pancalaku panjenengan masih 15%. Tapi ketika ada orang lain membicarakan orang lain, panjenengan menyisih, minggir, lebih dari 15%. Kalau ada orang lain membicarakan orang lain, tidak hanya sekedar ikut mendengarkan, tapi juga ikut membicarakan topik orang lain tersebut, wah, berarti di bawah 15%. Nah, ingat, kehidupan seluruh manusia tanpa terkecuali itu bergantung pada seberapa wahyu pancalaku atau imannya, itu bergantung di situ. Nah, kalau kadar iman atau kadar wahyu pancalaku panjenengan tidak 100%, terombang-ambing panjenengan, terombang-ambing, ikut ke sana, ikut ke sini, nimbrung ke sana, nimbrung, enggak punya pedoman sama sekali, enggak punya pedoman, enggak punya prinsip. Tuhannya juga kira-kira, kalau imannya 15%, itu Tuhannya masih kira-kira itu. Tuhan saya itu hantu apa enggak? Kalau Tuhan saya bukan hantu, kenapa saya takut sama Tuhan? Selama ini saya takut sama Tuhan, berarti Tuhannya kan hantu. Ya? Itu loh resikonya memiliki kadar keimanan yang sangat rendah gitu. Nah, kalau kadar keimanannya tinggi, maksimal 100%, Pak Web, bagaimana? Tidak usah resah. Burung saja yang tidak punya titel S, gue beli makan. Burung itu kan nggak punya titel sarjana, tapi bisa makan. Nah, bagaimana panjenengan yang memiliki otak yang cerdasnya melebihi komputer, memiliki hati yang di dalamnya ada nurani, kok sampai nggak bisa makan? Bahasa sederhananya seperti itu.
Dan yang paling penting, kalau kadar wahyu pancalaku kita itu maksimal, kadar keimanan kita itu maksimal, kita itu ndak risih, ndak terganggu. Oleh apa? Oleh apa saja yang tidak kita sukai, yang ndak cocok dengan kita. Ada yang membenci, ndak, no problem. Nah, kalau bahasa kerennya itu no problem. Ada yang mengfitnah, no problem. Ada yang menyakiti, ada yang menyelakai, no problem. Ada yang ribut di sana, ada demo di sana, no problem. Nggak masalah. Nggak terganggu. Patrap Samadhi, sedang patrap Samadhi, tetangganya muter dangdut, kenceng ngepol, ndak masalah, no problem, ndak terganggu, ndak terganggu, ndak terganggu. Nah, kalau tentang apapun yang tidak cocok dengan kita, apapun yang tidak sejalan dengan kita, apapun yang tidak kita sukai, kita sudah tidak terganggu. Kemungkinan untuk membenci itu sangat tipis. Kemungkinan untuk mengfitnah itu tipis banget. Kemungkinan merugikan orang lain, menipu orang lain, menyakiti orang lain itu sangat tipis banget. Kemungkinan membuli, membenci, menceritakan sangat tipis sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kebersihan otak atau pikiran kita sudah terjaga. Kebersihan hati atau batin kita sudah terjaga. Kebersihan kelamin atau syahwat kita sudah terjaga. Nah, kalau kebersihan otak atau pikiran, hati, atau batin, kelamin, atau syahwat sudah terjaga, ya berarti Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono bersinggasana di dalamnya. Nah, kalau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono sudah bersinggasana di Baitul Makmur atau otak pikiran, bersinggasana di Baitul Muharram, hati atau batin, bersinggasana di Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat, panjenengan mau apa? Mau apa? Mau bikin uang? Kecil. Gitu. Kecil banget. Mau jadi dukun? Gampang. Jadi paranormal? Gampang. Dan itu tidak masalah. Karena apa? Lah Romo sendiri yang melakukan. Jadi dukun model apapun pasti tidak akan menipu nasabahnya. Kok nasabah? Pasien. Tidak menipu pasien. Jadi paranormal model apapun tidak akan membohongi pasien. Kok pasien? Pasiennya dokter. Nasabah, bang, kliennya, tamunya, enggak akan. Karena apa? Karena yang mandito, yang mandegani adalah Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu sendiri, bukan wujud ini. Ada klien datang, Pak, saya ingin bisa kaya mendadak. Kaya raya, tapi tanpa mencucurkan keringat. Karena yang mandegani adalah Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, bukan wong edan bagu. Disadarkan nih orang. Diarahkan. Sampai pada akhirnya orang tersebut jadi tercerahkan. Namun bisa kaya raya. Sudah tercerahkan kaya raya pula. Dan dia tidak akan mengeluarkan modal
model apapun. Coba kalau wong edan bagu yang jadi dukun, beda. Pak, saya ingin kaya mendadak, tapi tidak mau saya mencucurkan keringat. Gengsi. Wajahku tampan, tidak pantas jadi kuli, tapi saya ingin kaya raya. Punya berapa duit? Kan gitu kalau wong edan bagu yang jadi dukun. Ya kan? Punya 3 juta Pak Web. Oh gampang, nanti 3 juta ini aku gandakan menjadi sekian miliar. Itu kalau wong edan bagu yang jadi. Kamu harus datang cari tambahan buat biaya ritualnya. Setelah ritual saya racuni, mati saya pendem seperti yang di Banjarnegara baru-baru ini. Itu kalau wong edan bagusnya jadi dukun. Sudah kedatangan orang jatuh, kita timpai tangga pula. Manusiakah itu? Itu. Nah, kehidupan milenium itu seperti itu, Mas ya. Beda dengan kehidupan para pendahulu kita. Asalkan kita lahir dari rahim seorang ibu berkeyakinan A, ikut aja. Iya, numpang deh. Lahir dari rahim seorang ibu yang berkeyakinan B, ikut aja. Beda dengan milenium ini, beda ya, beda. Di era milenium, di zaman milenium itu otak kita butuh realita yang nyata. Baru kita bisa percaya, baru kita bisa yakin. Kalau kepala kita ini belum melihat dengan mata, kalau kita belum melihat dengan mata kepalanya sendiri, nggak bisa disuruh percaya, itu nggak bisa. Ini loh manusia milenium itu seperti itu. Jadi sadar nggak di itu dengan? Kalau belum melihat dengan kepala, dengan matanya sendiri, itu nggak bisa, nggak bisa. Seburuk apapun kalau melihat dengan matanya sendiri, baru dia percaya, baru dia bisa yakin. Ini manusia milenium. Itu loh kecerdasan manusia milenium. Jadi beda dengan para pendahulu kita, itu beda. Tanpa bukti, kamu harus bersaksi. Padahal nggak tahu apa yang disaksikan. Main aja, main aja. Zaman milenium, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Lah saya nggak tahu sejarahnya terjadinya kapan, orangnya seperti apa, kok saya bagaimana? Ini otaknya orang milenium loh, beda. Itu. Lah untuk mendapatkan kesaksian-kesaksian realita, bukti-bukti realita, keajaiban, bahkan mujizat, itu panjenengan perlu mengistimewakan malam Senin Pahing. Terserah cara panjenengan bagaimana, apa sendiri atau mendatangi kadang lain. Namun ingat, ketika panjenengan sendiri, panjenengan harus bisu seperti di pesanggrahan ini, bisu ya. Tidak berbicara apapun. Nah orang nek kancane nggak ada teman, kalau berbicara gila jenengan. Nggak ada temannya kok berbicara. Ya, lakukan terus patrap samadhi manunggal jati berulang-ulang sampai pagi. Nanti di pagi harinya diakhiri dengan patrap samadhi mijil toto lenggah. Nah kalau ada kadang lain atau dengan kadang lainnya, bicarakan hanya tentang apa dan bagaimana wahyu pancakep, wahyu pancalaku. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Nah kalau belum manekung, belum gembleng, patrap samadhinya apa? Patrap samadhi mijil sowan. Ulang terus patrap samadhi mijil sowan terus. Nanti di pagi harinya diakhiri dengan patrap samadhi mijil toto lenggah. Itu kalau belum manekung atau belum gembleng. Kalau sudah manekung, sudah gembleng,
Yang digentur malam Senin Pahing adalah Patrap Samadhi Manunggal Jati. Terus dilatih. Nah sekarang Patrap Samadhi Manunggal Jati saya sudah menciptakan teknik baru yang termudah untuk bisa dilakukan sendiri di rumah. Nah itu dilatih terus sampai bisa setidak-tidaknya 1 jam mengolah napas. Itu minim itu. Minim. Mampu 1 jam mengolah napas, pasti akan sampai di ranah hilangnya rasa, krasa, rumangsa. Ini pasti hilang. Ketika kita mampu bertahan dalam durasi waktu minimal 1 jam mengolah napas, maka kita akan sampai pada ranah hilangnya rasa, perasaan, krasa, rumangsa, ngrasakake. Ini hilang semua. Hilang. Jadi tidak merasa bernapas gitu loh. Tidak merasa bernapas, tidak merasa sedang duduk, tidak merasa sedang samadhi, tidak merasa sedang bernapas. Tapi kesadarannya mampu menyadari seluruh kejadian. Hanya saja tidak ora rumangsa gitu loh. Kalau bahasa Jawanya ndak rumangsa. Ndak rumangsa patrap, ndak rumangsa lungguh sila, ndak rumangsa semedi, ndak rumangsa ambekan, ndak rumangsa duduk tegak, ndak rumangsa apa-apa wis pokoke. Yang ada hanya kesadaran, 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 dan kesadaran yang mampu menyadari seluruh kejadian pada momen-momen tersebut. Nah, itu yang disebut Manunggal Jati. Dan itulah sesungguhnya keadaan di mana ketika saya menemani panjenengan mencapai mikrat yang tertinggi. Jadi bukan mati ya. Nah, jenengan tetap seperti itu, tapi jenengan orang duweni rasa rumangsa lah. Seorang duweni rasa rumangsa. Rasa perasaan itu sudah nggak ada. Yang ada hanya kesadaran. Nah, kalau panjenengan berhasil mencapai itu, ya malam Senin Pahing semalam suntuk itu jenengan nggak akan kepikiran istirahat, nggak kepikiran loh orang duweni rasa rumangsa. Rumangsa kesel ora ono, lah piye arep istirahate. Rumangsa patrap ora ono, lah piye arep istirahat. Mengakhiri patrapnya bagaimana? Wong ndak ora rumangsa patrap. Ya. Ujuk-ujuk ngomoro srengenge wis dhuwur. Pak, kerja. Nah, gitu. Paham nggih? Yang manekung gembleng paham ya? Nah, mbaknya paham? Saya kasih kesempatan mungkin mbak punya pertanyaan. Ya? Ada. Tentang apa? Iya. Itu apa ya? Menembahi kaula Gusti gitu. Ya itu gimana gitu itu penjelasannya. Menembahi kaula Gusti. Manembah itu bahasa Kawi, Jawa kuno ya, manembah itu. Arti maksud daripada manembah adalah kalau tawaduk tahu. Nah, ya sama. Jenengan orang Jawa apa orang mana? Ya asli orang Jawa. Asli orang Jawa. Bahasa Arab tahu, bahasa Jawa enggak tahu. Enggak tahu sih emang di kampung bahasa Sunda. Tawaduk itu kan bahasa Arab. Iya, Pak. Tawaduk itu bahasa Arab itu. Nah, kalau manembah itu bahasa Jawa. Tawaduk ya. Nah, itu. Manembah. Manembahing kawula Gusti sama halnya dengan tawaduknya kawula Gusti. Setia tuhu. Nah, tahu? Setia tahu. Setia tahu. Nah, tuhu itu apa? Setia tuhu. Tuhu itu banget. Setia tuhu berarti setia banget. Bukan bingit loh ya. Setia banget. Nah, setia tuhu. Nah, itu sama dengan manembah atau tawaduk. Ada pertanyaan lain? Ada.
Yang lain? Ayo yang lain, ada pertanyaan? Tentang ini, tentang malam Senin Pahing. Tadi kan di situ dibahas tentang yang udah tahu Senin malam Pahing, tahu turunnya mujizat dan keajaiban. Di situ kan Bapak bilang jangan ditunggu, jangan diharap, karena kan dalam 1 bulan itu 1 kali. Yang maksud jangan ditunggu-tunggu itu gimana? Enggak ah. Gini loh. Malam Senin Pahing itu kan hanya 1 hari dalam 1 bulan kan. 1 bulan itu hanya 1 kali. Nah, katakanlah 1 bulan itu 30 hari. Berarti yang 1 harinya itu adalah malam Senin Pahing kan. Yang 29 harinya kan bukan. Nah, selama 29 hari kita kan membicarakan itu, ini kan. Artinya kenyang kan. Udah kenyang kan 29 hari kan. Berbicara itu, ini. Ya kadang kala wahyu pancagaib, kadang kala yang lain, kadang kala yang itu kan. Selama 29 hari. Nah, ketika malam Senin Pahing kan tidak membicarakan yang lain selain wahyu pancagaib. Masa masih kurang? Masa enggak kuat? Maksudnya gitu maksudnya. Kalau dibandingkan, harus dibandingkan. Mungkin intinya kalau yang udah tahu di luar wahyu pancagaib, ya boleh berbicara yang lain di malam Senin Pahing itu. Ketika kadangan seperti ini. Nah, kalau tidak sedang kadangan ya monggo. Satu misal panjenengan malam Senin Pahing tapi sedang ada di lapangan kerja atau apa, ya janganlah. Panjenengan di lapangan kerja membicarakan wahyu pancagaib. Wah, kacau. Tentang malam Senin Pahing ketika kadangan gini loh maksudnya. Kalau panjenengan ingin meningkatkan kadar keimanan atau kadar wahyu pancalaku panjenengan dengan cepat, maka istimewakanlah malam Senin Pahing. Maksudnya itu kadangan seperti ini di malam Senin Pahing. Ini mengistimewakan malam Senin Pahing itu cara ya. Cara mengistimewakan malam Senin Pahing adalah menggunakan malam Senin Pahing itu untuk kadangan. Nah, selama kadangan bicarakanlah hanya tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib, jangan yang lain. Nah, kalau tidak sedang malam Senin Pahing atau malam Senin Pahing tapi tidak sedang kadangan, ya bolehlah membicarakan apapun. Berarti berbicaranya hanya waktu kadangan aja. Berarti berbicaranya tentang wahyu pancagaib aja di waktu kadangan aja. Iya, kadangan malam Senin Pahing, bukan selain malam Senin Pahing loh ya. Malam Rebo Kliwon ya silahkan kan panjenengan berbicara. Malam Senin Pahing. Penting malam Senin aja gitu. Iya, malam Senin Pahing. Malam Senin Kliwon ya nggak apa-apa, yang penting bukan malam Senin Pahing. Malam Senin Pahing panjenengan ikut kadangan seperti ini, jangan bicarakan selain wahyu pancagaib. Maksudnya apa? Supaya panjenengan mendapatkan kesaksian-kesaksian. Nah, dengan kesaksian-kesaksian itu kadar keimanan panjenengan bisa meningkat gitu loh. Karena mendapatkan bukti real. Ada lagi yang bertanya? Kalau misalkan malam Senin Pahing nih, yang udah bilang misalkan atau yang mungkin yang belum ya, itu patrapnya melakukan full semalaman suntik atau enggak? Kadangan itu bukan patrap. Ya, misalkan kalau misalkan kita nggak kadangan nih, saya tadi tahu misalnya kita jauh dari. Iya. Ya semalam, malam Senin Pahing kan malam itu. Nah, kalau paginya hari Seninnya kan bukan malam Senin Pahing, itu hari Senin Pahing. Hari Senin Pahing dengan malam Senin Pahing itu beda, ah. Kalau malam Senin Pahing gelapnya, ah. Kalau hari Senin Pahing terang. Itu. Jadi kalau belum manekung, belum gembleng,
berarti patrap samadinya mijil sowan. Nah, paginya diakhiri patrap samadi mijil toto lenggah paginya. Kalau sudah manekung sudah gembleng, yang digunakan patrap samadi manunggal jati, diakhiri pagi harinya patrap samadi mijil toto lenggah. Itu kalau sendiri. Kalau kadangan banyak orang seperti ini, harus ada patrapnya, ingin patrap, ya lakukan patrap bareng. Yang digunakan ya patrap samadi manunggal jati untuk yang sudah manekung, sudah menggembleng. Yang belum ya mijil sowan, gitu. Oke? Ada lagi? Panjenengan? Nah, ada. Yang dari Surabaya? Kita panjenengan itu kedatangan para kadang senior. Ada paranormal dari Tulungagung, ada dukun dari Trenggalek, ada mbah dari ini Godong, Kelambu, ada mbah. Nah, kita korek pengalaman mereka. Sudah seberapa sakti perdukunannya. Enggak loh, nanti ditanggapi temenan. Itu kadang yang dari Tulungagung adalah serombongan mau membuat gapura pesanggrahan. Ya. Artinya selama panjenengan manekung atau gembleng ada kegiatan loh di pesanggrahannya, yaitu mereka poro kadang kita yang akan melakukan pembuatan atau pembangunan gapura di pesanggrahan. Awas, jangan terganggu, jangan terpengaruh ya. Jenengan harus, kalau dalam bahasa awamnya, fokus dengan laku panjenengan sendiri ya. Ini kadang dari Tulungagung, bagaimana ini pengalamannya? Coba saya minta pembagiannya ini. Iya, Tulungagung piye? Trenggalek, Tulungagung, Trenggalek, Kelambu. Nah, ini malah bukan hanya dukun yang dari Kelambu, Habib lagi. Habib. Loh, Tulungagung, Trenggalek bagaimana ini? Kok menengah ya? Mujizatnya sama, Pak. Mujizatnya sama. Pasti dapat mujizat nanti kalau motivasinya itu. Oh, nggih. Setelah malam ini saya sudah nggak berbicara tentang malam Senin Pahing lagi loh ya. Silahkan direnungkan sendiri-sendiri. Kalau panjenengan butuh mujizat, perlu keajaiban, ingin mendapatkan bukti-bukti nyata real, ndak katanya, ndak halusinasi, ya silahkan putuskan sendiri. Ya. Kalau saya sudah nggak penting itu. Malam Senin Pahing, malam Senin Kliwon, malam itu sama saja kalau biasanya. No problem saya. Jadi kalau merasa butuh itu, lakukan malam Senin Pahing. Kalau sudah tidak butuh, ya jangan lakukan malam Senin Pahing. Gampang tak? Mohon penjelasan Pak Web tentang tadi Bapak menyatakan menggandati dengan mengolah rasa. Nah, kalau itu nggak usah dibahas. Karena akan membingungkan kalau soalnya ini sedang saya rekam. Jadi kalau panjenengan mau tahu, nanti kan saya ada bukunya, jenengan silahkan pelajari buku saja. Itu tidak bisa dibahas di YouTube karena YouTube akan disimak banyak orang. Itu membingungkan nanti ya, membingungkan. Yang pasti patrap samadi manunggal jati yang baru-baru saja saya ciptakan
Dan itu bisa dilakukan sangat mudah sendiri loh ya, untuk sendiri. Itu adalah bentuk kesadaran cinta kasih sayang saya kepada panjenengan semua. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Tulungagung, Trenggalek, kalau ndak punya ungkapannya paling ya kuwi-kuwi tok. Nah, mungkin pertanyaannya yang berbobot gitu. Nggawa kitab ora? Nah, takon juga bahan saka kitab ya kena. Halo. Piye to bisu kabeh? Gadung ngawuk tuan rumah malah do minggat rene. Blangsar sing arep paingan kono. Mungkin Pak Agung dari Tegal. Ada pertanyaan Pak Agung? Itu berarti waktu Wahyu Panjagaib nang cara bahasa Qur'annya alastu bi rabbikum apa cocok apa enggak? Enggak. Kalau dalam pengkajian religi itu Wahyu Pancagaib enggak ada. Yang ada hanya 4 anasir dengan bahasa akidah yang berbeda-beda. 4 anasirnya sedulur papat. Kalau limo-limone enggak ada. Enggak ada. Makanya mayoritas para pelaku religius ketika dia sudah berhasil mencapai puncak, itu dia akan mengsufikan dirinya. Mengsufikan diri, meninggalkan semuanya kan. Ya untuk menemukan Wahyu Pancagaib, karena di dalam religi pelajarannya nggak ada gitu loh. Nah kalau ada di dalam religi ada pelajarannya, ya nggak ada. Sufi itu nggak ada, kaum sufi, orang-orang sufi nggak ada kalau di dalam ada pelajarannya. Yang lain dari Demak? Punya pertanyaan? Enggak ada. Ada ungkapan? Enggak ada juga. Bahagia hatiku. Ya, kalau tambahan itu Tambahan apa itu? ya. Tambahan pertanyaan. Iya. Oh. Oh, berarti ungkapan, Pak. Jadi ungkapan saya pribadi kalau diterima untuk Tegal kan karena belum ada kadangan selama saya 2 bulan karena 2 bulan di sini kan saya belum ada satupun untuk Tegalan. Untuk Tegal, untuk saya pribadi ingin ada kadang seperti ini. Tegal itu banyak Pak Agung, tapi wartegan kabeh ning Jakarta. Sebulan pisan balik malam Senin Pahing, wah ya bathi entok. Yang paling baliknya ya pendak mudik lebaran. Nah, Tegal itu paling banyak, ada banyak sekali. Cuma saya perhatikan usahanya itu hampir semua warteg, tapi di Jakarta nana semua ya, sekeluarga ya. Tapi nanti Pak Agung kan saya beri buku ya, nanti saya minta alamatnya Pak Agung sama nomor WA-nya, nanti saya share di grup. Nah nanti biar yang di rumah kan nyimak, nah nanti mencari Pak Agung untuk minta buku plus kadangan. Nah terus silahkan dikondisikan tentang malam Senin Pahing, apa di rumahnya Pak Agung atau di tempatnya siapa, nggih. Ya, siap. Untuk yang dari Meranggen Demak ya, Meranggen karo Demak kota itu ya adoh lho, Bro. Ngawur. Meranggen karo Demak kota kan adoh. Nah, iya. Soalnya sing saka Demak yang lama belum ada waktu ke sini,
terus pendatang baru juga belum ada. Ini yang belum ada pendatang baru itu Malang. Malang belum ada pendatang baru, Gresik belum ada pendatang baru, dengan Banyuwangi belum ada pendatang baru, termasuk Demak. Malang ada Pak. Pendatang baru. Iya. Endi? Oh, itu Malang. Malang Putung. Rawe-rawe Rantas. Oh, Pare. Oh, Kalipare, Malang. Oh iya, nanti panjenengan saya jadikan tujuan buat kadang yang lainnya Pak nggih, nun sewu nggih. Nanti bisa tentang buku loh Pak nggih. Ya plus kadangan juga sama jenengan kan, biar panjenengan saling mengenal satu sama lain. Nah itu untuk kadang kita Malang jangan khawatir, ini ada kadang baru. Artinya nanti ada jujukan kanggo tentang buku. Soalnya ini yang mau protes bagaimana? Nggak bisa protes, saya paling nggak suka diprotes itu. Waduh, Malang ini yang nggak ada, yang memangnya belum ada yang pendatang baru, mau diapain lagi? Kalau daerah Pemalangnya, Pemalang Comal itu sudah saya perwakilkan sama Pak Kun Comal di sana. Nah semuanya juga sudah ke sana, sudah ngambil buku. Kalau Pak Kun itu paling gampang alamatnya karena di sana kan Padepokan ya. Jadi pencariannya itu mudah karena itu Padepokan. Ya untuk nggih. Ada lagi pertanyaan? Kayak wong bagus Tulungagung kaya? Iya. Tulungagung. Sampai narapnya apa? Kadangan. Orang gembleng. Ora, nyapa wedi mati. Nyapa? Ya sing ngomong ae urung wani mati. Padahal orang gembleng ya dubur-dubur mati loh ya. Ayo ada lagi enggak? Supaya durasi videonya enggak terlalu panjang. Tentang malam Senin Pahing tadi sudah paham loh ya. Ayo ada pertanyaan lagi enggak? nah kalau malam Senin Pahing karena saya ada kelompok karena ya pengkajian cara bahasa tauhid, itu teman-teman udah bisa diajak. Enggak bisa lah, pasti nanti ujung-ujungnya membicarakan ilmu tauhid nanti. Ilmu tauhid dengan diri itu berbeda Pak Agung. Kalau ilmu tauhid itu ilmu tentang ketuhanan. Nah kalau ini kan diri. Nah, diri. Tapi jangan lupa, barang siapa mengenal diri, mengenal Tuhan, belum tentu mengenal diri. Nah kalau belum mengenal diri, berarti Tuhannya hantu. Pengkajian diri dengan pengkajian tauhid itu berbeda. Jadi tentang pengkajian tauhid ya Senin lainnya saja, jangan malam Senin Pahing. Kan Seninnya ada banyak kan, 1 bulan itu. Itu biasa kumpulan saya setiap malam Kamis itu kajian karena Haikam. Oh ya kan berarti bukan malam Senin. Iya. Nah, Ya tapi kan kumpul di rumah karena biasa. iya. Jangan tapi tentang bab ini. Jangan. Mantesun. Ayo ada lagi. Pak Kadus. Nah, ini Pak Kadus iki. Talkine wis oleh piro? Kok talkin.
pertanyaan dihabiskan Bang Habib. Nah. Ini yang Mangkung, yang Gembleng ada pertanyaan lagi, monggo. Yang dari Surabaya benar-benar sudah paham loh ya. Awas nanti kalau masih bingung lagi. Yang paling rawan tambahan ya, sebagai penutup untuk konten video ini, untuk panjenengan yang sedang manekung atau gembleng, yang paling rawan di dalam manekung atau gembleng adalah proses gelisah. Artinya tidak menutup kemungkinan panjenengan akan mendapatkan proses gelisah ini loh ya. Jadi jangan aneh ketika panjenengan mengalami kegelisahan itu, jangan aneh ya. Tetap perkuat kesadaran, sadari kalau panjenengan itu sedang manekung atau sedang gembleng. Dan gelisah adalah salah satu prosesnya. Entah itu lama atau tidak, yang pasti akan ada dimensi mengalami gelisah atau ranah mengalami gelisah ini ada. Dan itu nggak jelas. Sebabnya apa itu nggak jelas. Yang pasti gelisah aja gitu loh. Gelisah. Tapi yang digelisahin itu nggak tahu apa. Ya. Jadi hati-hati ketika panjenengan mengalami itu ya. Tetap terus kesadarannya tingkatkan terus. Sadari terus kalau panjenengan sedang menyelesaikan seluruh kehidupan panjenengan. Sedang panjenengan sedang berjuang menyelesaikan seluruh kehidupan masa lalu panjenengan. Nah, kalau dibuat tidur ndak bisa, duduk ndak bisa nyaman, gunakan untuk melakukan patrap samadhi sesuai tahapannya ya. Tahapannya di patrap samadhi apa? Nah, itu yang digunakan untuk menetralisir kegelisahan itu tadi ya. Kalau tidak ada pertanyaan dan ungkapan, kadangan kita malam ini cukup nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Wis ketok kabeh urung. Coba. Urung abadi ya kalau tua. Apa wong wedok kurang? Oh, mbok rondo ra ketok. Endi? Endi sih? Wis kok. Sampun nggih.